Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5366. Ruoli terkejut. Dia tidak mengerti mengapa Charlie tiba-tiba memintanya pergi ke Champs-Élysées Hot Spring Hotel untuk menemuinya. Kedengarannya ada sesuatu yang penting sedang terjadi. Jadi, dia berkata tanpa ragu, "Baiklah, Tuan Wade, saya akan pergi sekarang." "Oke." Charlie menginstruksikan, hati-hati di jalan. Meninggalkan Shangri-La, Ruoli berkendara menuju pinggiran kota. Setengah jam kemudian, dia mengendarai mobil ke pintu villa sumber air panas Charlie di Champs-Élysées. Tepat saat dia hendak keluar dari mobil dan membunyikan bel pintu di luar halaman. Pintunya terbuka dari dalam. Charlie muncul di pintu, memanggilnya dengan ekspresi agak cemas. Ruoli tahu bahwa Charlie memintanya untuk langsung masuk, jadi dia melaju ke halaman. Begitu dia keluar dari mobil, Charlie menariknya keluar dari mobil dan berjalan cepat sambil berkata, "Saya butuh bantuanmu untuk sesuatu yang penting. Aku tidak tahu berapa lama lagi. Ayo cepat." Ruoli dipegang oleh Charlie menariknya, sedikit rasa malu tiba-tiba muncul dengan tergesa-gesa. Dan dia berpikir dalam hati, "Tuan Wade, mungkinkah dia ingin bersamaku?" UPS. "Ruoli, apa yang kamu pikirkan?" Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Charlie. Tapi dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir liar di dalam hatinya. Merasa bahwa apapun yang Charlie minta dia lakukan. Dia tidak akan ragu sedikit pun. Sekalipun ada beberapa tuntutan yang berlebihan, dia tidak akan ragu sedikit pun. Dan apa yang dipikirkan Charlie saat ini adalah tentang pil penyelamat jantung hamburan darah emas. Yang baru saja ia perbaiki setengah jam yang lalu. Dia tidak sabar untuk menarik Ruoli sepenuhnya. Dan keduanya berjalan cepat ke ruang bawah tanah villa. Perjalanan ini membuat jantung Ruoli berdebar lebih cepat dan merasa sangat malu. Namun, ketika Ruoli memasuki ruang bawah tanah tempat Charlie membuat obat, dia segera mencium aroma obat yang sangat unik. Aroma obat ini jauh lebih lembut daripada aroma obat apapun yang pernah ia cium sebelumnya. Hal itu memberinya perasaan bahwa aroma obat yang pernah ia cium sebelumnya seperti minuman keras campuran dengan harga kurang dari 100 yuan. Namun, bau yang tercium olehnya sekarang adalah bau anggur kualitas tinggi yang dibuat dari biji-bijian murni asli, yang telah disimpan dan disimpan selama bertahun-tahun. Mencium aroma obat ini tampaknya membuat orang terbebas dari semua penyakit dan merasa bahagia secara fisik dan mental. Pada saat ini, Charlie tiba-tiba menyerahkan pil emas padanya, dan berkata, "Ruoli, bantu aku mencoba pil ini." Ruoli menatap pil di depannya. Sedikit terkejut, tanpa sadar bertanya, "Tuan Wade, untuk apa ramuan ini? Apakah ini obat baru?" Charlie mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan ragu-ragu, "Ya, tidak, aku baru saja memakannya, tapi rasanya tidak begitu akurat. Jadi aku ingin kamu mencobanya untukku." Ruoli dengan cepat berkata, "Tuan Wade, saya sudah meminum banyak pil berharga Anda. Dan baru saja menjadi prajurit bintang 5 beberapa waktu lalu, bagaimana aku bisa membuang lebih banyak pilmu sekarang?" Charlie berkata dengan serius, "Pil-pil itu dimurnikan untuk dimakan orang, asalkan dimakan. Tidak akan ada pemborosan. Lagi pula, ini bukan sesuatu yang kau berutang padaku. Tapi aku minta bantuanmu. Bagiku, ramuan ini sepertinya sudah menghasilkan perlawanan. Saya belum bisa merasakan efek sebenarnya sekarang, saya ingin tahu apakah itu berpengaruh dan seberapa besar pengaruhnya. Saya masih harus membiarkan para prajurit mencoba kemanjurannya. Dalam hal prajurit, di antara para prajurit, yang paling aku percaya adalah kamu. Jadi saya hanya bisa meminta Anda untuk datang dan mencobanya." Charlie tahu bahwa Ruoli tidak tahu bahwa dia memiliki kuali obat baru. Dia juga tidak tahu bahwa obat itu lebih efektif daripada pil penyelamat jantung penghambur darah sebelumnya cukup banyak. Maka dengan sengaja ia berkata, "Lagi pula, masih tergantung padamu apakah ramuan ini mujarab atau tidak. Jika ada efek samping, itu mungkin akan memengaruhi Anda. Tapi kamu tidak perlu khawatir, aku akan melindungimu dalam keadaan apapun." Mendengar ini, Ruoli segera mengungkapkan pendapatnya tanpa berpikir. "Tuan Wade, dengan Anda di sini, saya tidak takut sama sekali." Bab 5367. Alasan mengapa Charlie beralih untuk menghibur Ruoli bukanlah untuk mengkhawatirkan rasa takut. Tidak lebih dari mundur dan menggunakan metode agresif untuk membuatnya berhenti menolak undangannya untuk menguji obat tersebut. Dia masih mengenalnya dengan sangat baik.
ketika gadis ini bekerja untuk keluarga Su sebelumnya. Meskipun metodenya agak kejam, dia adalah orang yang sangat penyayang dan saleh. Terhadapnya, dia pasti akan setia dan tanpa syarat. Justru karena itulah dia berpikir untuk meminta bantuannya. Dengan obat segera setelah dia menyempurnakan batch baru. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa khasiat ramuan ini pasti akan lebih kuat dari ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung sebelumnya. Dan tidak akan ada efek samping buruk, jadi itu pasti hal yang baik untuk Ruoli. Dan metode provokatif Charlie memang berhasil. Ruoli tidak lagi memikirkan apakah dia berutang budi pada Charlie saat ini. Dia hanya berpikir bahwa dia tidak boleh membiarkan dia meragukan kesetiaan dan keberaniannya. Maka dia mengambil pil itu dari tangannya, dan bertanya dengan tegas. Tuan Wade, haruskah saya minum pilnya sekarang? Charlie mengangguk, ambillah, aku akan mengawasi di sampingmu, seharusnya tidak ada masalah. Oke. Ruoli mengangguk sedikit, lalu duduk bersila di tanah. Dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya dengan sangat mudah. Ruoli telah menggunakan pil penyebar darah dan penyelamat jantung sebelumnya. Dan tahu bahwa pil jenis ini akan berubah menjadi kekuatan obat murni. Dan langsung menuju Dantian, jadi dia juga melakukan persiapan terlebih dahulu. Dan menunggu melonjaknya kekuatan obat dalam pil. Namun, dia tidak menyangka kalau khasiat ramuan ini jauh melampaui ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung yang pernah diminumnya sebelumnya. Kekuatan obatnya sudah melonjak, dan dengan cepat mengalir ke 8 meridiannya. Dan mengalir dengan panik ke dantiannya. Sebelum dia bisa bereaksi, meridian ke-6 langsung dibuka oleh obatnya. Dan dia juga menjadi prajurit bintang 6 dalam sekejap. Pejuang bintang 6 jarang ditemukan bahkan di front Cataclysmic. Dan bahkan lebih sulit lagi untuk menemukan orang kedua di seluruh negeri. Namun, Ruoli bahkan tidak punya waktu untuk berbahagia untuk dirinya sendiri sebagai seorang prajurit bintang 6. Meridian ke-7 di tubuhnya juga tersapu oleh obat itu dalam sekejap. Dalam sekejap mata, Ruoli naik ke tingkat berikutnya, dari prajurit bintang 6 menjadi prajurit bintang 7. Ruoli sendiri tidak menyangka bahwa total waktu yang dibutuhkannya untuk menjadi prajurit bintang 6 hanya 2 atau 3 detik saja. Charlie tidak menyangka dia akan mampu meningkatkan 2 level sekaligus. Lagi pula, makin tinggi level kultivasi, makin sulit untuk ditingkatkan. Satu pil dapat ditingkatkan dari 5 bintang menjadi 7 bintang. Yang memang lebih baik daripada pil penghambur darah dan penyelamat jantung pada umumnya. Tidak banyak. Prajurit bintang 7 di usia 20-an, bahkan di front Cataclysmic, jarang ditemukan. Keluarga He telah berlatih seni bela diri selama ratusan tahun. Dan tidak mungkin untuk menghasilkan prajurit bintang 7 di usia 20-an. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Namun kini, gadis muda yang baru berusia awal 20-an ini telah resmi masuk ke dalam jajaran prajurit bintang 7. Menciptakan rekor baru untuk keluarga He dan bahkan keluarga seni bela diri domestik. Namun, saat ini, Ruoli masih memiliki banyak kekuatan obat di tubuhnya. Yang terus-menerus bergegas menuju 8 meridian luar biasa. Dan 7 meridiannya yang telah dibuka jelas masih tidak mampu menahan kekuatan obat yang kuat. Dan kekuatan obat ini juga mengalir menuju meridian ke-8-nya. Bab 5368. Jadi, Charlie terkejut saat mengetahui meridian ke-8 Ruoli menunjukkan tanda-tanda mengendur akibat pengaruh obat tersebut. Dia berseru dalam hatinya, mungkinkah ramuan ini dapat meningkatkan Ruoli dari 5 bintang menjadi 8 bintang? Meskipun Ruoli tidak dapat berbicara saat ini, hatinya sudah terbalik. Saat mencoba yang terbaik untuk mengubah energi batinnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hati, obat mujarab macam apa yang diberikan Tuan Wade kepadaku? Mengapa efeknya begitu kuat? Aku sekarang sebenarnya, seorang prajurit bintang 7, bukankah ini terlalu cepat? Segera setelah itu, dia juga merasakan perubahan meridian ke-8. Dan dia bahkan lebih terkejut. Ini, apakah meridian ke-8 juga akan dipatahkan? Pada saat ini, kekuatan obat yang melonjak seperti magma vulkanik yang akan meletus. Terus mengumpulkan energi di kawah, siap berangkat. Dan kawah tersebut jelas tidak mampu menahan lonjakan energi. Ia terus bergetar dan retak, dan tampaknya ia akan tersapu bersih kapan saja, di mana saja. Charlie juga sedikit bersemangat, dia selalu mengamati situasi. Menunggu meridian ke-8-nya terbuka. Pada saat ini, kekuatan obat yang melonjak tiba-tiba menyembur keluar dari meridian ke-8-nya yang tersumbat. Pada saat ini,
Seluruh kondisi dan aura Ruoli bahkan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pada saat inilah dia secara resmi memasuki pangkat prajurit bintang 8. 8 meridian dalam tubuh semuanya telah dibuka. Pada titik ini, kekuatan obat yang kuat akhirnya menunjukkan tanda-tanda melemah. Dan secara bertahap dicerna oleh tubuh Ruoli, perlahan kembali tenang. Ruoli membuka matanya, merasa bahwa dia baru saja mengalami perubahan terlahir kembali. Indra perasa seniman bela diri bintang 8 itu jelas membaik beberapa lantai. Ruoli tidak percaya itu nyata karena pencerahan yang tiba-tiba. Charlie tahu bahwa Ruoli pasti tidak akan bisa menerimanya dengan segera. Jadi dia tidak terburu-buru dan menunggu Ruoli terbiasa. Ruoli sedikit sadar saat itu. Melihat Charlie menatapnya sambil tersenyum. Dia tidak sabar untuk bertanya kepadanya, "Tuan Wade, obat apa ini?" Efeknya luar biasa. 8 meridian di tubuhku sepertinya dibersihkan. Charlie tersenyum kecil, tidak terlihat, itu nyata, memang semuanya sudah jelas. Selamat, kamu sekarang telah menjadi prajurit bintang 8. Terkejut sekaligus gembira, Ruoli tak dapat menahan diri untuk berkata. Ini sungguh luar biasa. Lebih dari sebulan yang lalu, aku hanya seorang petarung bintang 3. Dan saya berhasil mencapai 5 bintang satu demi satu, dan bahkan berhasil mencapai 8 bintang. Saya tidak pernah berani membayangkan dalam hidup ini bahwa suatu hari saya bisa menjadi prajurit bintang 8. Setelah itu, dia kembali sadar, berlutut di tanah. Melihat Charlie, dan berkata dengan hormat, "Jika aku bisa melihat hari ini, semuanya karena dukunganmu, Guru. Saya bersyukur atas kebaikan Anda yang luar biasa. Dalam hidup ini, selama saya masih bernapas, aku pasti akan rela melewati api dan air untukmu, demi membalas kebaikanmu." Charlie mengulurkan tangannya untuk membantunya berdiri, dan berkata, "Ruoli, setelah menyelesaikan pernikahan orang tuamu, di waktu berikutnya, kamu perlu memperkuat basis kultivasi kamu. Basis kultivasi kamu meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Kekuatan keras. Meskipun kamu telah mencapai level prajurit bintang 8. Mentalitas, pengalaman tempur yang sesungguhnya, dan pengendalian energi sejati dalam tubuh Anda masih jauh dari mencapai puncak seorang prajurit bintang 8. Ruoli menahan kegembiraannya. Dengan hati yang hancur, ia berkata dengan hormat. "Jangan khawatir, Tuan Wade. Nanti kalau pernikahan orang tuaku selesai, saya pasti akan mundur dan berlatih sebentar." Oke. Charlie mengangguk puas, dan berkata, "Ketika saatnya tiba, ketika kamu telah memperkuat fondasimu sebagai prajurit bintang 8. Aku akan membantumu menembus kesempurnaan agung alam cahaya hingga kau menjadi penguasa alam kegelapan." Bab 5369. Menjadi penguasa dunia gelap? Ruoli terkejut mendengar kata-kata Charlie dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Tuan Wade, tanpa bakat apapun, apakah benar-benar ada kesempatan untuk menjadi penguasa dunia gelap?" "Ya." Charlie berkata dengan tegas, "Untuk menjadi seorang master, bakat tidaklah penting. Yang penting adalah apakah Anda dapat memahami waktu, tempat, dan orang yang tepat. Meskipun beberapa orang sangat berbakat, mustahil bagi mereka untuk mengolah kesempurnaan agung alam cerah dalam seumur hidup. Jadi apalagi menjadi penguasa alam kegelapan." Setelah selesai berbicara, dia menatapnya dan berkata dengan sangat serius, "Kamu memiliki waktu dan tempat yang tepat untuk menjadi penguasa alam gelap. Selama Anda dapat bekerja keras dan mengkonsolidasikan basis kultivasi Anda yang ada, kamu akan bisa menjadi penguasa dunia gelap di masa depan. Mungkin dalam 2 atau 3 bulan, kamu akan bisa menjadi penguasa alam gelap. Kau adalah penguasa alam gelap." Mata Ruoli memerah karena gembira, bahkan dipenuhi air mata. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan mempunyai kesempatan untuk menjadi penguasa alam gelap. Bagi sebagian besar master bela diri, alam gelap adalah alam tertinggi yang tidak akan pernah bisa dicapai tanpa mentalitas bela diri yang lengkap. Belum lagi memasuki alam gelap, bahkan menjadi seniman bela diri bintang 8 adalah harapan yang boros. Banyak keluarga dan sekte seni bela diri telah berkultivasi selama puluhan generasi dengan mengandalkan beberapa metode mental seni bela diri yang tidak lengkap. Dan mereka bahkan tidak bisa melatih seniman bela diri bintang 5, seperti yang terjadi pada keluarga Hi sebelumnya. Oleh karena itu, sama sulitnya dengan naik ke langit untuk mengolah seorang prajurit alam gelap. Selain itu, dalam perjalanan seni bela diri,
Setiap level dari prajurit bintang 3 ke level berikutnya merupakan rintangan besar. Rintangan apapun di depan Anda mungkin tidak dapat Anda atasi dalam hidup Anda. Sama sulitnya dengan memanjat langit. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak prajurit bintang 8, bahkan prajurit di alam kegelapan, bisa saja dikagumi oleh ribuan orang di berbagai tempat. Namun mereka bersedia bergabung dengan Warriors Camp di Warriors Den, dan akan dikendalikan oleh Warriors Den selama sisa hidup mereka. Bagi mereka, camp prajurit memiliki kemungkinan besar untuk mengizinkan mereka berhasil menerobos kesempurnaan agung alam cahaya dan menjadi penguasa alam gelap. Hal ini saja sudah sangat menarik bagi mereka. Di depan menjadi penguasa alam gelap, uang dan status hanyalah awan yang mengambang. Oleh karena itu, Charlie menduga alasan mengapa camp prajurit disarang prajurit. Mampu mengolah master alam gelap secara berkelompok adalah kemungkinan yang tinggi. Bahwa para master seperti dirinya yang ahli dalam aura dan ramuan sedang duduk di belakang mereka. Karena hanya energi spiritual dan ramuan yang dapat mengabaikan hambatan level praktisi seni bela diri. Dan membantu mereka berhasil menerobos. Bagi Charlie, meskipun Joseph di bawah komandonya, dan Jackson, guru Joseph, telah melangkah ke dalam kegelapan, tetapi ini belum cukup. Selain itu, meskipun pendeta dan Ziron, utusan khusus asli dari Warriors dan juga merupakan penguasa alam gelap, Charlie tidak bisa menganggap mereka sebagai miliknya. Lagi pula, kedua orang ini dikendalikan oleh petunjuk psikologis. Jika kedua pasukan sedang berperang, dan orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mengatasi petunjuk psikologisnya, mereka akan langsung menjadi musuh. Oleh karena itu, Charlie meminta pendeta untuk kembali ke Turki untuk terus menjadi utusan khususnya. Sementara Ziron diatur olehnya di sisi Tuan Joseph, Jackson. Di masa depan, jika dia ingin menghadapi Warriors Den secara langsung, dia harus memiliki sedikitnya 20 atau 30 ahli alam gelap di bawah komandonya untuk memperoleh kesempatan. Jika Anda ingin menumbuhkan master di alam gelap secara berkelompok, banyak pil yang secara alami diperlukan, dan kuali obat ini bisa membantu Charlie mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Charlie berencana dalam hatinya untuk melatih Ruoli menjadi penguasa ketiga alam gelap terlebih dahulu. Dan kemudian secara sistematis memilih sekelompok ahli seni bela diri potensial dari front Cataclysmic, keluarga He dan seniman bela diri lainnya, dan melatih mereka satu demi satu. Datang bersama sekelompok penguasa kegelapan. Oleh karena itu, ia merasa bahwa ia juga dapat memilih alamat yang cocok dan mendirikan organisasi yang mirip dengan Warriors Camp. Dan melatih para master gelap dari organisasi ini di masa mendatang. Melihat hari sudah mulai larut, Charlie berkata pada Ruoli, "Ruoli, kamu kembali saja dan lanjutkan persiapan pernikahannya. Tidak ada seorang pun di keluarga He yang bisa melihat tingkat kultivasimu sekarang. Soal menerobos prajurit bintang 8, jangan beritahu siapapun." Bab 5370. Ruoli berkata tanpa ragu, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun." Charlie berkata lagi, "Dalam beberapa hari ke depan, saya akan meminta Tuan Chen untuk memindahkan beberapa villa di sini. Saya akan membeli kembali semuanya, lalu mengubah seluruh Champs-Élysées menjadi klub pribadi. Di masa mendatang, tempat ini tidak akan dibuka untuk umum lagi. Pada saat itu, aku akan meninggalkanmu sebuah villa di sini. Setelah pernikahan selesai, aku akan menghubungi kamu. Kamu datang saja ke sini dan fokus pada retret." Ruoli segera bertanya, "Tuan Wade, mengapa resor pemandian air panas sebesar ini perlu diubah menjadi klub pribadi?" Charlie berkata, "Dikatakan itu adalah klub pribadi, tapi sebenarnya itu hanya kedok. Tempat ini akan sepenuhnya tertutup bagi dunia luar. Saya pikir ini adalah tempat yang indah, dan saya berencana untuk mengubahnya menjadi tempat yang baik untuk beristirahat dan berkultivasi." Ruoli bertanya dengan heran, "Tuan Wade, apakah Anda ingin melatih master seni bela diri di sini?" "Benar." Charlie tidak bersembunyi, mengangguk dengan sangat sederhana, dan berkata, "Untuk bersaing dengan Warriors Den, kami masih membutuhkan banyak master seni bela diri seperti Anda. Di masa depan, saya akan secara bertahap mengubah tempat ini menjadi markas rahasia untuk melatih para master. Ketika saatnya tiba, kamu akan menjadi senior di sini." Ruoli bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Wade, saya punya pertanyaan untuk Anda." Charlie mengangguk dan berkata, "Katakan saja." Ruoli berkata cepat, "Bukankah lebih tepat jika basis kultivasi semacam ini ditempatkan di pangkalan front Cataclysmic di Suriah?"
Cataclysmic Front memiliki ratusan kilometer persegi lahan di sana. Dan tidak ada kontrol apapun, jadi akan lebih nyaman di sana. Charlie tersenyum ringan, dan menjelaskan, bagus untuk menempatkannya di Suriah. Tapi terlalu jauh, lagi pula, aku khawatir aku tidak bisa mengurusnya. Auros Hill lebih cocok. Berbicara, Charlie berkata lagi, namun, saya berencana untuk mengambil 2 langkah untuk saat ini. Semua orang akan berkonsentrasi pada latihan tertutup di Auros Hill saat itu. Setelah meningkatkan basis kultivasi mereka, mereka akan segera dikirim ke Suriah untuk pelatihan tertutup. Dan mereka juga akan menerima pelatihan militer modern di sana. Ruoli bertanya dengan heran, apakah Anda ingin mereka menerima pelatihan militer? Benar sekali. Charlie berkata dengan serius, meskipun master seni bela diri jarang. Di hadapan senjata-senjata modern, banyak jagoan bela diri tidak melawan sama sekali. Oleh karena itu, para master yang akan kita latih di masa depan tidak hanya harus kuat, tapi juga harus mahir menggunakan senjata modern. Hanya dengan bekerja sama, efektivitas tempur mereka dapat dimaksimalkan. Dalam perjalanan kembali ke daerah pusat kota Auros Hill, untuk mempersiapkan pendirian kamp prajurit, ia menelepon Joseph. Ketika telepon tersambung, Joseph bertanya dengan hormat. Tuan Wade, apa perintah Anda? Charlie berkata, Joseph, aku ingin membangun markas dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Anda akan mulai mengatur pusat pelatihan dalam waktu dekat. Joseph segera bertanya, Tuan Wade, apa saja persyaratan yang Anda miliki untuk pusat pelatihan tersebut? Charlie berkata, pertama-tama, tingkat kerahasiaannya harus cukup tinggi. Bahkan di bagian depan dalam dasar istana juga harus dijaga kerahasiaannya. Dan yang terbaik adalah membangunnya sepenuhnya di bawah tanah. Joseph berkata dengan hormat, Tuan Wade, ini mudah ditangani. Untuk desain yang sangat aman dengan tingkat pertahanan yang tinggi, saya dapat menemukan berapa banyak area yang Anda butuhkan dan fungsi apa yang perlu Anda capai. Dan aku akan mengatur sisanya. Charlie mengatakan, kedua, setidaknya diperlukan 10.000 meter persegi area konstruksi. Setidaknya untuk memastikan 20 atau 30 orang berada di sini untuk berlatih dan hidup dalam isolasi pada saat yang sama. Bahkan jika mereka tidak keluar selama setahun, tidak akan ada masalah sama sekali. Joseph langsung berkata, tidak masalah. Saya akan membangun perangkat keras pendukung kehidupan yang sesuai untuk memastikan kebutuhan Anda terpenuhi. Charlie bertanya kepadanya, kapan pekerjaan itu akan selesai? Joseph menjawab, Tuan Wade, saat ini kami sedang bekerja lembur di konstruksi. Seluruh pangkalan harus beroperasi penuh tahun depan. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan 10.000 meter persegi yang Anda minta pada akhir tahun ini. Baiklah, kata Charlie dengan puas. Ada tugas lain untukmu saat ini. Joseph buru-buru berkata, Tuan Wade, jangan ragu untuk memesan, bawahan pasti akan melakukan yang terbaik. Charlie berkata, aku ingin kau melakukannya di dalam Cataclysmic Front. Lakukan penilaian komprehensif pribadi, Anda dapat memilih sendiri. Pilih 30 anggota inti dengan kekuatan terkuat, dengan pemahaman terbaik, dan loyalitas tertinggi. Dan serahkan daftarnya kepadaku ketika saatnya tiba. Joseph berkata tanpa ragu, baiklah, Tuan Wade.